Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Dengar kasih, alhamdulillah senantiasa kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan pagi hari ini, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020 bertepatan dengan tanggal 15 Safar 1442 Hijriah. Dan seperti biasa di agenda pagi kita, Embun Pagi, mengawali hari dengan inspirasi dan ilmu. InsyaAllah kita akan senantiasa terus berbagi ilmu, berbagi pencerahan, menghadirkan kehidupan kita yang makin syarat dengan makna ibadah dan karya amal saleh. Tidak terasa, Radio Rasi di gelombang 102,3 FM yang dipancarluaskan dari Jalan Setiabudi nomor 19, kini masuki usia 32 tahun. Tentu saja senantiasa kita berharap semoga apa yang disampaikan dari pesan-pesan di Radio Rasa ini senantiasa memberikan nilai kemanfaatan. Terutama tentu di setiap pagi kita mengadakan agenda Embun Pagi. Ini akan senantiasa menjadi bagian yang makin menguatkan kita untuk terus saling mendoakan, saling mengingatkan, bahkan tentu saja upaya untuk senantiasa menghadirkan hidup dan kehidupan kita makin bermakna dari waktu-waktu. Doakan kami pendengar AC agar 32 tahun yang sudah kita lewati tentu senantiasa menjadi jalan keberkahan, makin baik, makin bermanfaat, dirasakan tentu saja untuk semua kalangan. Pendengar AC, di kesempatan pagi hari ini tema kita 3 sebab terjadinya kebinasaan umat. 3 sebab terjadinya kebinasaan umat. Kita akan buka surah Hud, surah yang ke-11. Kita akan baca di ayat ke-116 ya, dan ayat ke-117. 2 ayat dari surah Hud, surat yang ke-11 dimulai pada ayat ke-116 hingga ayat ke-117. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fi wa kanu mujrimin. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang yang telah kami selamatkan. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Wa ma kana rabbuka liyuhlikal qura bidzulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya adalah orang-orang yang senantiasa berbuat kebaikan. Terima kasih. Inilah 3 dari bagian 2 ayat dari apa yang Allah firmankan di surah Hud, surah yang ke-11 di ayat ke-116 hingga ayat ke-117. Melewati 2 ayat ini tentu saja kita senantiasa dibimbing, senantiasa diarahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa menghadirkan kehidupan kita yang makin bermakna. Menghadirkan kehidupan kita yang tentu saja akan membebaskan, bahkan menghindarkan diri kita dari segala bentuk kerugian, kehinaan, bahkan kebinasaan. Kalau kita baca ayat ini, kita diingatkan kembali terkait dengan apa yang nanti akan menjadi penyebab terjadinya kebinasaan pada umat. Yang ternyata kalau kita baca ayat ke-116 ini ada 3 penyebab. 3 faktor yang menjadi latar belakang bagi terjadinya kebinasaan pada satu umat. Maka lewat ayat ini sejatinya kita tentu senantiasa diingatkan kembali agar kita betul-betul berhindar diri, berlindung diri dari segala bentuk kebinasaan yang terjadi. Dan tentu saja kata kuncinya adalah kembali
berada di dalam garis ketaatan, garis ketundukan dan kepatuhan di dalam menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyati yanhauna 'anil fasadi fil ardh. Maka mengapa tidak ada di antara umat-umat sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan yang melarang berbuat kerusakan di bumi? Illa qalila mimman anjayna minhum, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan. Wattaba'al ladzina zalamu ma utrifu fihi wa kanu mujrimin. Dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan dan kemewahan, dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Kalau kita runut 3 sebab terjadinya kebinasaan pada satu umat ini, yang pertama adalah manakala manusia dari sebagian mereka tidak ada yang berupaya untuk mencegah terjadinya kerusakan. Tidak ada amar ma'ruf nahi munkar begitu. Tidak ada semangat untuk mengajak kepada kebajikan dan mencegah manusia dari berbagai bentuk kerusakan, dari berbagai bentuk keburukan-keburukan yang terjadi di dalam kehidupan. Karena itu Al-Quran juga senantiasa mengisyaratkan wala tabghil fasada fil ardh innallaha la yuhibbul mufsidin. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Bukankah Allah SWT sudah menghadirkan kehidupan dunia ini benar-benar berada dalam keseimbangan, berada di dalam garis kehidupan yang tatkala kita betul-betul mengoptimalkannya untuk tujuan-tujuan kebaikan dan tercegahnya segala bentuk keburukan, maka tentu saja dunia ini akan menghadirkan kemaslahatan, menghadirkan kemanfaatan yang bisa dirasakan bukan hanya untuk dirinya, tapi juga tentu untuk orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan inilah yang sesungguhnya menjadi kata kunci ya, yang betapa pentingnya kita untuk senantiasa menjadi bagian dari mereka-mereka yang mengajak kepada kebaikan dan mencegah manusia dari berbuat yang mungkar, dari perbuatan-perbuatan yang buruk, dari tindakan-tindakan kerusakan dan tindakan-tindakan yang merusak. Kalau kita baca terkait dengan tindakan-tindakan kerusakan, maka tentu saja apa yang dimaksudkan di dalam beberapa ayat berkait dengan kerusakan itu tentu saja bukan hanya kerusakan yang terjadi secara fisik, tapi juga kerusakan-kerusakan yang terjadi secara mental. Perbuatan-perbuatan dosa yang makin merajalela, perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang terus-menerus berada di dalam lingkup kehidupan, dan kemudian tidak ada orang yang mengingatkan. Tidak ada orang yang kemudian memberikan nasihat atau teguran agar perilaku dosa, agar perilaku maksiat itu dihentikan dan ditinggalkan di dalam kehidupan. Manakala manusia sudah tidak lagi mau berupaya untuk mencegah terjadi kemungkaran, terlebih ketika dominannya lebih difikirkan, dan tentu saja ini akan berakibat dalam kehidupan, yakni terjadinya kebinasaan. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kembali kepada kita akan ayat-ayat yang di dalamnya tentu saja makin menguatkan kita pendengar AC bahwa apa yang menimpa manusia dari berbagai bentuk kerusakan, baik yang terjadi di darat maupun yang di laut, begitu kan. Ini semua sesungguhnya juga berawal dari perilaku manusia itu sendiri. Kita bisa baca di dalam surah Rum ya, di surah yang ke-30 di ayat yang ke-41. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena ulah perbuatan tangan-tangan manusia. Allah perlihatkan semuanya itu kepada manusia agar mereka kembali kepada jalan yang benar. Jadi memang demikianlah begitu fenomena kerusakan yang ada di muka bumi ini. Yang Allah gambarkan di darat dan di laut adalah akibat dari perbuatan tangan-tangan manusia. Bayangkan bila kerusakan yang terjadi secara fisik saja bisa menimbulkan
kebinasaan yang luar biasa. Apalagi ketika kerusakan itu ditimbulkan karena perilaku dosa dan kemaksiatan, begitu kan. Ya, kalau secara fisik orang buang sampah sembarangan di kala musim hujan terjadilah banjir karena tentu saja gorong-gorong mampet. Nah ini kalau kemudian kita kaitkan dengan perilaku dosa dan kemaksiatan, maka tentu saja kondisinya jauh lebih parah lagi. Hanya saja memang seringkali manusia abai akan hal itu. Kenapa? Karena seringkali kejahatan-kejahatan yang terjadi secara psikis dalam kaitan perilaku dosa dan kemaksiatan itu acap kali tidak terlihat. Seperti tidak melakukan kerusakan, pada sesungguhnya itu adalah tindakan-tindakan kerusakan yang pada akhirnya tentu saja akan menjadi sebab ya terjadinya kehancuran bahkan kebinasaan. Oleh karena itu di ayat ke-116 di surah Hud ini Allah SWT justru mencela begitu ya kepada mereka-mereka yang memiliki kesanggupan, kemampuan untuk bisa melarang terjadinya kerusakan dan kebinasaan, tapi justru malah dibiarkan. Padahal Allah SWT sudah menghadirkan potensi akal dan fikir yang sehat, bahkan dengan pikiran yang cerdas, yang kemudian tatkala mereka optimalkan untuk bisa mengerti, untuk bisa memahami begitu ya kebaikan-kebaikan yang nanti akan dirasakan, maka tentu saja mereka akan mendominasi kebaikan itu. Tapi yang terjadi tidak demikian. Dengan kecerdasannya, dengan ilmu yang dimiliki, justru malah kerusakan demi kerusakan itu makin terjadi. Dikarenakan apa? Dikarenakan membiarkan. Dan sikap pembiaran kepada bentuk kemungkaran kemaksiatan ini tentu saja akan menjadi malapetaka. Yang di kelak kemudian hari tentu saja dampak akibatnya bisa dirasakan bukan hanya oleh dirinya, tapi juga tentu oleh orang banyak. Oleh karena itu betapa pentingnya Al-Quran mengisyaratkan kembali kepada kita akan semangat untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Semangat untuk menjadi sponsor bagi kebaikan dalam arti terus mengajak kepada kebaikan. Walaupun tentu di balik apa yang kita lakukan itu tantangan, rintangan, hambatan, gangguan, bahkan ancaman demi ancaman datang. Namun tentu kita tidak hiraukan itu semua. Kenapa? Karena ada nilai kebaikan yang ingin kita lakukan. Ada nilai kebaikan yang kita berikan bagi semuanya tanpa kecuali. Sebab manakala tidak ada seorang manusia pun di muka bumi ini yang menyeru kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran, maka bersiap-siaplah untuk berhadapan dengan kerusakan, kebinasaan, bahkan kehancuran. Nah, itu sebabnya kenapa Allah SWT mengutus para nabi dan rasul. Maka tentu saja ini semua adalah di dalam upaya mengantarkan manusia pada nilai-nilai kemaslahatan di dalam kehidupannya. Garis hidup yang selamat baik di dunia maupun di akhirat. Hanya saja ternyata memang sangat sedikit begitu ya di kalangan mereka-mereka yang mau mengerti akan pentingnya menjaga kehidupan ini untuk tidak larut di dalam kerusakan demi kerusakan. Sehingga tatkala seruan para nabi dan rasul justru malah diabaikan. Malah mereka yang datang menyampaikan kebenaran dibuli, dicaci, bahkan kemudian dicari celah agar mereka menghentikan dakwahnya, menghentikan apa yang menjadi nilai kebaikan yang diserukannya itu. Ya kan? Jadi selalu begitu ya diupayakan jalan-jalan yang bisa ditempuh agar apa yang diingatkan, apa yang dinasihatkan dari kebaikan itu tidak lagi diteruskan oleh mereka-mereka yang berjuang di dalam upaya untuk mengajak kepada kebenaran. Malah kemudian mereka lebih suka berada pada hal-hal yang buruk. Sehingga ini yang tentu saja akan menjadi sebab bagi terjadinya kehinaan dan kebinasaan. Oleh karena itu Al-Quran juga senantiasa memberikan kepada kita berbagai bentuk nasihat. Bagaimana ketika seseorang terus melakukan tindakan kerusakan demi kerusakan. Pada akhirnya tentu saja yang merasakan dampak akibatnya bukan hanya dirinya tapi juga manusia yang lain secara keseluruhan.
Karena itu di dalam ayat yang lain juga digambarkan di dalam Al-Quran surah Bani Israel ya di ayat ke-16. Wa idza aradna an nuhlikal qaryah amarna mutrafiha fafasaku fiha fahaqqa 'alaihal qaul fadammarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu agar mentaati Allah. Tetapi bila mereka melakukan kedurhakaan di dalam negeri, artinya mereka terus-menerus melakukan kerusakan demi kerusakan, maka sepantasnya lah berlaku terhadapnya perkataan dari hukuman kami, kemudian kami binasakan sama sekali negeri itu. Jadi Allah hancurkan begitu. Jadi tandai ketika kehidupan mewah sudah terjadi, mereka berada di dalam kesenangan dunia, kemudian datang kepada mereka orang-orang yang menyampaikan kebenaran malah kemudian ditolak. Malah kemudian ketika mereka diingatkan untuk hidup dalam ketaatan, tapi terus mereka larut di dalam kedurhakaan. Maka akan berlakulah sunnatullah, berlakulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan binasakan sama sekali negeri itu tanpa disisakan. Ini tentu saja sebagai bentuk peringatan ya, sebagai bentuk tazkirah agar kita tidak main-main terkait dengan apa yang Allah ingatkan di dalam Al-Quran. Nah, ini hal pertama pendengar AC yang menjadi sebab kebinasaan umat. Jadi hal pertama yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kemudian kita membiarkan terjadinya kerusakan. Harus ada di antara kita yang mengingatkan akan pentingnya berada pada garis kebenaran dan pentingnya untuk mencegah manusia dari perbuatan-perbuatan mungkar. Harus menjadi inspirasi dalam hidup bagaimana kita menjadi pionir bagi tegaknya kebaikan. Dan kita juga tentu menjadi bagian terdepan di dalam mencegah kerusakan demi kerusakan. Kenapa? Ya karena ada kesadaran bahwa ketika kerusakan itu dibiarkan, maka tentu pada akhirnya hanya akan membinasakan. Adapun hal yang kedua, pendengar AC, yang menjadi sebab terjadinya kebinasaan umat itu adalah ketika manusia sudah menjadi hamba dunia, tenggelam di dalam kehidupan dunia, dan kemudian kenikmatan dunia ini sudah menjadikan mereka lupa akan hakikat perjalanan kehidupan mereka di muka bumi ini. Untuk apa mereka hidup di muka bumi? Seakan-akan kehidupan dunia ini hanya untuk bersenang-senang, sehingga kemudian mereka lupa akan tugas tanggung jawabnya sebagai hamba Allah untuk mengabdi berbakti kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak semata-mata kami ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka berbakti kepadaku, beribadah kepada Allah, mengabdi, tunduk dan patuh menjalankan aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Tatkala kehidupan dunia sudah sangat melenakannya, maka biasanya manusia dihiasi oleh ketakaburan, kesombongan. Seakan-akan hanya usaha dirinya yang menjadikan mereka bisa mendapatkan kesenangan di dunia. Padahal sejatinya tentu saja ada yang telah memberikan kepada mereka kenikmatan itu, yakni Allah Subhanahu wa taala. Dan kenikmatan yang mereka terima sejatinya harus mereka optimalkan di jalan Allah. Hidup di dalam ketaatan, hidup di dalam ketundukan dan kepatuhan kepada Allah. Nah, pendengar AC, kenikmatan hidup dunia yang melenakan, di mana banyak di antara manusia yang kemudian ditenggelamkan dengan kecintaan yang berlebihan kepada dunia, menjadikan mereka sebagaimana diungkapkan di dalam keterangan hadis, mereka kemudian terkena dengan wabah penyakit wahan. Nah, ini maknanya ketika mereka sudah cinta dengan dunia dan takut dengan mati. Hubud dunya wa karahiyatul maut. Gitu kan. Jadi terlalu cinta dunia dan takut dengan mati. Jadi ini yang kemudian melenakan mereka. Sampai kemudian mereka takut akan mati. Bukan hanya mati dalam arti raga berpisah dengan ruh, begitu ya, dengan nyawanya, dengan jiwanya. Tapi juga maknanya luas. Takut mati dalam makna hartanya, takut mati akan pangkat dan jabatannya, popularitas di dalam kehidupannya.
Banyak manusia yang kemudian ya istilahnya jor-joran begitu ya, untuk bisa mendapatkan kehidupan dunia, untuk bisa mendapatkan apa yang menjadi target-target dunianya, dia menggadaikan prinsip hidupnya. Bukan hanya idealisme dalam arti duniawinya saja, bahkan kemudian sisi akidahnya pun digadaikan untuk apa? Untuk bisa mengejar kehidupan dunia yang menjadi harapan atau keinginan-keinginan di dalam kehidupannya. Padahal kalau kita fahami betul begitu ya, tenggelamnya manusia di dalam kenikmatan dunia sampai kemudian melupakan tugas hidup yang sungguhnya untuk mengabdi kepada Allah. Nah, ini tentu saja akan menjadi awal bagi kebinasaan. Bukankah perbandingan dunia dengan akhirat itu kan seperti seseorang yang mencelupkan jari tangannya ke dalam laut lalu diangkatnya dan dilihatnya apa yang diperolehnya, hanya sedikit saja. Bahkan kalau kita umpamakan dengan terminal, kehidupan kita di dunia ini ibarat transit begitu ya, yang pada saatnya kita kemudian akan berangkat menuju pada tujuan yang akan kita tuju. Ya, ini tentu saja sebagai manusia kita akan menuju Rabbnya, akan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di saat ketika kembali kepada Allah, maka tentu saja perjalanan yang sudah kita tempuh ini adalah perjalanan hidup yang diharapkan bisa menyelamatkan hidup dan kehidupan kita dari tanggung jawab yang nanti akan ditanyakan kepada kita. Terkait dengan umur kita digunakan untuk apa, terkait juga dengan kaitan peluang kesempatan yang Allah hadirkan dalam kehidupan kita. Betulkah bisa kita optimalkan untuk tujuan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga kaitan dengan apa yang menjadi bagian dari hidup dan kehidupan kita, semua pada intinya akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada yang terlewatkan. Sirru alaniyah, bahkan yang tersembunyi, apalagi yang terang-terangan. Maka ini semua pendengar AC harus makin menyadarkan kita bahwasanya kehidupan dunia tidak semestinya menjadikan kita jadi tenggelam karenanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita peluang untuk bisa mendapatkan kenikmatan dunia. Tapi kenikmatan hidup dunia yang kita rasakan itu jangan sampai menjadikan kita justru malah abai akan upaya untuk berinvestasi dengan nilai ibadah sama sholat. Ya, waktunya ibadah justru malah terlupakan. Sampai kemudian dia tidak lagi ada kerinduan di saat ketika beribadah kepada Allah. Ibadah itu hanya sekadar gugur kewajiban, hanya sekedar pelengkap saja. Demikian juga dalam kaitan memahami nilai-nilai hidup berdasarkan prinsip-prinsip agama. Apa yang dia pelajari dari ajaran agama itu lebih kepada ya pelengkap begitu ya. Jadi setelah kesibukan mereka mengurus dunia tuntas, baru kemudian terpikirkan untuk memahami agama, untuk belajar agama. Ini jangan sampai terjadi hal seperti itu. Justru pemahaman akan agama itu menjadi pondasinya, gitu kan. Sehingga tatkala kita mendapatkan anugerah harta kita, harta itu makin bermanfaat, makin maslahat, tidak menjadi awal kerusakan, kehinaan, apalagi kebinasaan. Demikian juga ketika kita mendapatkan peluang dan kesempatan lewat pangkat dan jabatan, bahkan popularitas yang kita dapatkan. Jangan sampai menjadikan kita jadi terlena, abai akan hal-hal yang terkait dengan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab ibarat sedang berinvestasi, memang hidup kita yaitu investasi yang harus kita miliki dari ibadah dan amal soleh, yang nanti akan menyelamatkan hidup dan kehidupan kita di saat kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, inilah hal yang kedua yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi awal terjadinya kebinasaan pada satu umat itu adalah ketika mereka juga sudah tenggelam di kehidupan dunia. Dunia sudah melenakannya. Maka hati-hatilah, waspadalah, karena kehidupan dunia sejatinya justru harus jadi ladang kehidupan akhirat kita. Ini sering saya sampaikannya, ad-dunya majra'atul akhirah. Dunia itu adalah ladang kehidupan akhirat. Jadi apa yang kita tanam hari ini tentu saja nanti akan kita petik hasilnya tatkala kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tatkala kita menanam dengan nilai-nilai kebaikan,
tentu saja nanti apa yang kita petik hasilnya juga akan menjadi nilai kebaikan di dalam kehidupan kita. Kita rawat, kita jaga, kita pelihara, begitu kan. Agar apapun yang hadir dalam kehidupan kita ibarat tanaman yang tumbuh subur. Ya kan? Kenapa? Ya tentu saja juga dipengaruhi dari tanahnya yang gembur, lingkungan kehidupan yang mendukung, begitu kan. Senantiasa ada upaya untuk saling mendoakan, ada upaya untuk saling mengingatkan, bahkan ada upaya untuk saling menguatkan. Nah, ini 3 pondasi ini yang kemudian harus selalu terbangun dalam kehidupan kita. Jangan sampai ketika kita bicara urusan dunia seolah-olah tidak ada ujungnya. Padahal tentu saja kita pada akhirnya akan kembali menghadap Allah. Dan disitulah nanti kita akan diminta pertanggungjawaban terkait dengan apa yang sudah kita lakukan. Nah, adapun hal yang ketiga, kalau kita kembali kepada apa yang Allah firmankan di dalam surah Hud di ayat ke-116. Faktor yang menjadi sebab kebinasaan umat itu adalah manakala manusia sudah larut di dalam perbuatan dosa. Bahkan ada kecenderungan manusia bangga berbuat dosa dan tidak merasa bersalah ketika melakukan perbuatan dosa dan kejahatan serta kemaksiatan. Ini musibah besar ya pendengar saya dalam kehidupan. Manakala mereka larut di dalam perbuatan dosa dan kemudian mereka tidak merasa berdosa, bahkan bangga berbuat dosa, ini ciri kebinasaan. Kenapa? Sebab memang kalau manusia sudah merasa tidak bersalah tatkala melakukan dosa, itu artinya mereka sudah betul-betul berada pada puncak ketakaburan, ya kan? Dan ketika kesombongan itu sudah berada di ubun-ubunnya, begitu ya. Dan akhirnya mereka justru berbuat apa yang mereka inginkan. Tidak lagi mereka melihat itu sebagai perilaku yang buruk. Tidak lagi mereka melihat itu sebagai perbuatan yang nanti bisa menghinakan, bahkan membinasakan. Ya enteng saja begitu ya, kata orang senang lempeng gitu kan. Ketika ada orang mengingatkan malah justru balik tidak senang kepada orang yang mengingatkan. Urus sajalah diri kamu sendiri, nggak usah ngurus orang lain. Kadang-kadang muncul kan hal-hal seperti itu. Jadi kalau diingatkan tuh bukannya nerima malah balik menolak, bahkan membenci kepada mereka-mereka yang mengingatkan. Bahkan kemudian dicari celah bagaimana agar orang yang mengingatkan kita itu justru habis dalam kehidupan mereka. Dalam arti tidak lagi terus menyampaikan kebenaran. Karena bagi mereka itu dianggap sebagai hambatan, gitu, penghambat bagi kesenangan-kesenangan yang diinginkan di dalam kehidupannya. Ya, ini ketika memang mereka sudah larut begitu ya di dalam perbuatan dosa mereka. Jadi ini yang memang menjadi perkara yang harus selalu kita waspadai. Karena kalau manusia berbuat dosa dan tatkala perbuatan dosa dilakukan dia tidak merasa berdosa, bahkan muncul kebanggaan tatkala berbuat dosa, malah kemudian pamer dosa begitu ya. Nah, ini kan ciri-ciri dia sudah rusak moralnya. Ya, coba kita perhatikan di dalam kehidupan kita hari ini. Fenomena yang muncul di dalam kehidupan kita saat ini. Tidak sedikit ada orang-orang yang tatkala dia melakukan dosa bangga dia dengan perlakuan atau dengan perilaku dosanya. Bahkan kemudian membandingkan dengan orang lain. Seakan-akan itu menjadi hal yang baik mereka ungkapkan. Padahal sesungguhnya itu keburukan. Ya dibandingkan dengan yang lain saya kan tidak seberapa dosanya. Padahal justru jangan sampai kemudian ada ungkapan seperti itu. Nah, rekleti komo gede begitu kan. Yang namanya dosa tetap saja dosa. Itu akan menimbulkan kerusakan. Itu akan menimbulkan kebinasaan. Tapi manakala mentalnya sudah rusak, akhlaknya sudah rusak, apalagi akidahnya sudah keropos dan sudah betul-betul tidak lagi bisa dijaga, dipertahankan, ya itulah yang kemudian terjadi. Dosa dianggap sebagai hal yang biasa, lumrah. Sehingga kemudian ada upaya pembenaran begitu ya atas perilaku dosa yang dilakukannya. Jadi kalau dia melakukan hal yang dia anggap baik pada sebetulnya buruk, dan kemudian dia jadikan itu sebagai pembenaran atas apa yang dilakukannya, nah ini berarti dia sudah mengalami degradasi keimanan, ya, jatuh begitu ya nilai keimanannya. Sehingga tentu saja ini bukan hanya membahayakan dirinya, tapi juga bisa membahagiakan bagi orang lainnya. Jadi akan menimbulkan kecelakaan begitu ya, jadi membahayakan betul bagi orang yang lain. Ya, karena nanti
dampak akibatnya dirasakan bukan hanya pada segelintir manusia. Apabila terjadi kezaliman, apabila terjadi perilaku-perilaku dosa. Sehingga kalau kita baca di ayat lain di surah Al-Anfal gitu ya, ayat 25 kan Allah ingatkan kembali kepada kita. Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Dan peliharalah dirimu dari satu siksa, dari satu bencana yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Nah, ini maknanya pendengar AC, mereka-mereka yang tidak bersalah, mereka-mereka yang tidak berbuat dosa pun nanti akan merasakan dampak akibatnya. Nah, ini pentingnya kita menjaga diri dari perbuatan-perbuatan yang tercela, dari perbuatan-perbuatan yang nanti mendatangkan dosa. Apalagi kemudian sampai menimbulkan kehinaan dan kebinasaan. Maka 3 perkara yang diungkap tadi di ayat ke-116 ini sejatinya harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai kemudian membiarkan terjadi kerusakan, kemudian jangan sampai tenggelam di dalam kehidupan dunia, bahkan jangan sampai perbuatan dosa dianggap hal yang lumrah, hal yang biasa. Jangan sampai pula muncul bangga ketika berlaku dosa, apalagi sampai kemudian pamer, begitu ya, tatkala dia melakukan dosa dan kejahatan. Sebab jika itu terjadi, ini alamat akan terjadi kehancuran dan kebinasaan. Namun Allah SWT tentu saja mengingatkan kembali kepada kita bahwa terjadinya kehancuran, kebinasaan itu adalah akibat dari perbuatan mereka sendiri. Maka di ayat ke-117 di surah Hud Allah SWT ingatkan, wa makana rabbuka liyuhlikal qura bidulmi wa ahluha muslihun. Dan Tuhanmu tidak akan membinasakan negeri-negeri secara zalim selama penduduknya orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi Allah SWT tidak akan menimpakan bencana. Allah SWT tidak akan menimpakan bala pada satu negeri, begitu ya, dengan berbagai kerusakan, dengan berbagai perkara-perkara yang tidak menyenangkan, yang kemudian dia berkonotasi kerusakan dan kebinasaan. Manakala manusia senantiasa berbuat kebajikan, ya kan. Oleh karena itu urusan-urusan terkait dengan menyeru kepada kebaikan ini memang harus kita lakukan terus sepanjang hayat di kandung badan. Kenapa? Coba manakala sebagian kita tidak ada upaya untuk saling mengingatkan dan kemudian orang terus larut dengan perbuatan dosa dan kejahatannya, ini akan menjadi awal bagi kebinasaan. Ya kan? Lagi tadi diungkapkan bahwa terjadinya kehancuran, terjadinya kebinasaan itu, ini kan diakibatkan karena segelintir manusia yang memang larut di dalam perbuatan dosanya. Dan kemudian dampak akibatnya ya ditimpakan juga kepada yang lainnya tanpa kecuali, begitu ya. Ini kan hukum sunatullah itu seperti itu. Jadi kalau sudah banjir terjadi ya tidak pilih-pilih. Pokoknya yang buang sampah sembarangan ataupun yang tidak buang sampah sembarangan sekalipun, dia akan terkena dampak akibatnya. Bahkan bisa jadi mereka yang buang sampah sembarangan, dia justru malah terhindar dari malapetaka itu, justru yang tidak bersalah, tidak berdosa yang merasakan dampak akibatnya. Nah, Islam ini memberikan preventif ya, pencegahan, jangan sampai kemudian gara-gara perbuatan kita yang keliru, perbuatan kita yang salah, bisa orang lain yang dikorban. Apalagi sampai dikorbankan gitu untuk tujuan-tujuan meraih kesenangan di dalam kehidupan. Sungguh luar biasa Al-Quran mengisyaratkan kepada kita bahwa memang Allah SWT senantiasa terus mengingatkan kembali kepada kita akan perkara-perkara yang nanti bisa menimbulkan kehinaan, bisa menimbulkan kerugian, bahkan kerusakan dan kebinasaan. Oleh karena itu akhlak yang baik, demikian juga akidah yang kokoh adalah kata kunci yang tentu saja bisa menjadi langkah awal penyelamat hidup dan kehidupan kita, bahkan tentu saja bagi umat manusia secara keseluruhan. Nah, mudah-mudahan 2 ayat dari apa yang dipapar di surah Hud di ayat ke-116 dan ayat ke-117 ini makin mengokohkan langkah hidup dan kehidupan kita untuk terus menancapkan pondasi akidah kita yang lurus hanya kepada Allah, dan tentu saja juga membangun akhlak kita dengan baik kepada sama. Terlebih tentu saja nilai-nilai kebaikan itu memang dasarnya kembali kepada pijakan keimanan kepada Allah SWT. Bila itu sudah kita bangun, maka insya Allah kita akan terhindar,
kita akan terbebas dari segala bentuk kehinaan, kerugian, bahkan kebinasaan. Dari Allah kita harapkan taufik dan hidayahnya. Semoga Allah SWT senantiasa menghadirkan nafas hidup dan kehidupan kita senantiasa hadir di dalam ketaatan, ketundukan, dan kepatuhan kepadanya. Karena inilah memang modal hidup kita, dari investasi hidup yang akan memiliki makna ibadah dan amal soleh. Manakala investasi hidup kita syarat dengan ibadah dan amal soleh, maka ini adalah langkah kemuliaan dan ini adalah bagian dari jalan hidup yang akan membawa kita kepada kenyamanan, ketentraman, bahkan keselamatan dalam dunia maupun di akhirat. Terima kasih. Waktunya sudah tidak memungkinkan lagi, kita akan akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini senantiasa menjadi ilmu, senantiasa menjadi inspirasi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.